Citra polisi kerap dinilai negatif oleh masyarakat, terutama di media sosial. Oke, kali ini aku sedang tidak membela polisi. Tapi memang penilaian negatif terhadap Polri lahir dari mereka yang punya asumsi dari apa yang viral di media sosial, yang mana kebanyakan itu adalah negatif. Sementara apa yang positif dikesampingkan. Bahkan, ada loh polisi yang rela mempertaruhkan motor pribadinya hancur dilindas oleh bis agar supaya tidak terjadi kecelakaan beruntun. Sama seperti anggota Polres Lampung Barat bernama Bribka Riko Hadi Saputra ini. Pada September 2024, Bribka Riko berhasil menangkap komplotan pencuri sepeda motor yang diwarnai aksi kejar-kejaran. Bahkan sampai ada tembakan dari para pelaku yang membawa senjata api. Bribka Riko sendiri mengejar para pelaku dengan mobilnya. Yang membuat aksi kejar-kejaran ini tambah menegangkan karena Bribka Riko membawa serta istri dan anaknya. Bukan cuma mempertaruhkan nyawa Bribka Riko, tapi juga nyawa anak istrinya. Nah, kronologinya, saat itu Bribka Riko hendak pulang ke rumah usai menjemput anaknya. Tapi di tengah jalan, ada warga yang meminta tolong karena motornya dicuri. Spontan, Bribka Riko putar balik dan mengejar para pelaku. Mau tak mau, istri dan anaknya ikut dalam pengejaran. Untungnya, salah satu pelaku berhasil ditangkap di wilayah Lampung Tengah dan satunya lagi ditangkap berkat bantuan personil Polsek Gunung Sugih. Karena aksi heroiknya ini, Bribka Riko diberikan penghargaan berupa pendidikan Inspektur Polisi untuk tahun 2025. Personil Polri bersama dengan TNI di Paniai, Papua Tengah pada Mei 2024 juga berhasil menyelamatkan guru dan tenaga medis di tengah kontak senjata dengan KKB. Aksi penyelamatan ini bermula saat sejumlah anggota KKB pimpinan Undius Kogoya membakar 12 unit kios dan bangunan sekolah. Hal ini membuat guru dan tenaga medis beserta keluarganya yang tinggal di kompleks sekolah terjebak di lokasi penyerangan. Mereka pun ketakutan dan meminta dievakuasi. Beruntung, para guru dan tenaga medis berhasil dievakuasi setelah aparat gabungan Polri dan TNI memukul mundur KKB itu. Aksi heroik selanjutnya dilakukan oleh Bribtu Faisal Idrus, anggota Ditres Narkoba Polda Sulawesi Utara. Ia berhasil menggagalkan aksi percobaan pembakaran salah satu kantor yang berada di Kompleks Ruko Citraland, Kota Manado pada 15 Februari tahun 2023. Saat itu, Bribtu Faisal hendak menjemput istrinya di Kompleks Ruko tersebut. Dari rekaman CCTV, terlihat seorang pria berhelm kuning di dalam ruko diduga akan melakukan pembakaran. Pelaku sudah menyiramkan BBM di sekitar ruangan ruko, bahkan akan menyalakan korek api gas yang dipegangnya. Dengan sigap dan berani, Faisal langsung mendekat dan meringkus pelaku hingga keduanya sempat terjatuh di lantai yang sudah tersiram BBM. Beruntung, aksi pembakaran ruko berhasil digagalkan oleh Bribtu Faisal. Anggota personil Babin Kamtibnas Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur, Aibtu Agus Supriyatna, juga terbilang berani. Kejadian ini bermula ketika Denovan Sembiring Meliala cekcok dengan seorang pengemudi mobil sedan yang ada di belakangnya. Bukan cuma cekcok dengan pengemudi, ia bahkan mengacungkan senjata tajam jenis golok di pinggir jalan. Mendapatkan laporan dari warga atas perilaku meresahkan dari Danovan, Aibtu Agus langsung terjun ke lokasi. Yang bikin salut, Aibtu Agus dengan tenang menghadapi pria bernama Danovan itu meski sempat ditampar. Tidak lama, Aibtu Agus berhasil mengamankan pelaku dan atas aksi beraninya ini, Aibtu Agus diberikan penghargaan pendidikan alih golongan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo. Aibtu Agus masih beruntung karena tidak ada insiden yang membuatnya celaka. Tapi tidak dengan anggota unit Ranmor Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota, Aibtu Wiratama. Ia harus menderita luka tembak di bagian paha kirinya atas mencoba menggagalkan aksi curanmor. Nah, kronologinya, Aibtu bersama timnya membuntuti dua tersangka yang dicurigai sebagai pelaku curanmor yang akan beraksi di salah satu rumah warga. Dari rekaman CCTV yang ada, saat hendak dibekuk, salah satu tersangka berusaha melawan dengan senjata api. Aibtu Wiratama terjatuh karena tembakan. Meski terkena tembakan, Aibtu tetap berusaha menggagalkan pelaku. Ia bahkan menodongkan senjata api ke arah pelaku. Setelah semua pelaku ditangkap,
Aibtu Wiratama langsung dilarikan ke rumah sakit. Oke, ini yang mesti kita pahami. Kalau polisi pada dasarnya sudah disumpah untuk jadi pengayom masyarakat, bahkan jika untuk harus mengorbankan dirinya sendiri. Kalaupun ada polisi yang memberikan citra negatif, pada dasarnya ya lagi-lagi mereka itu hanya oknum. Jika kalian masih memandang negatif institusi ini, kamu mungkin masih ingat juga dengan aksi heroik Ibda Tatang Rosadi di Pontianak pada tahun 2019. Ia adalah polisi yang rela mengorbankan sepeda motor dinasnya untuk jadi ganjalan ban mobil tronton yang saat itu mengalami remblong dalam posisi menanjak saat akan melintas di jembatan Kapuas II. Nah, berkat kesigapannya ini, Ibda Tatang mencegah terjadinya korban jiwa. Aksi ini pula yang mengantarkan Ibda Tatang menerima penghargaan. Bukan cuma dapat penghargaan, Ibda Tatang juga mendapat motor dinas baru dari Polda Kalimantan Barat karena sudah mengantisipasi terjadinya kecelakaan beruntun. Aksi heroik Ibda Tatang juga pernah dilakukan oleh polisi lainnya. Bahkan jika Ibda Tatang mengganjal motor dinasnya, Bribda Novandra dengan rela mengganjal bis yang mundur di atas jembatan menggunakan motor pribadi. Kejadiannya di tempat yang sama, di jembatan Kapuas II pada tahun 2023. Nah, kronologinya saat itu terjadi macet total karena ada bis Damri yang mengalami kerusakan teknis sehingga tidak mampu menaiki jembatan. Nah, tiba-tiba bis ini bergerak mundur. Karena khawatir bis menghantam truk, Novandra langsung mengganjal motornya ke roda belakang bis. Karena tindakannya yang lebih mementingkan masyarakat daripada barang pribadinya demi menyelamatkan jiwa, Novandra mendapatkan penghargaan sekaligus hadiah motor dari Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Yang juga rela kendaraan pribadinya rusak demi kepentingan warga adalah Bribka Octavianus. Ia bahkan dengan berani menabrakkan motornya ke motor jambret. Insiden ini terjadi saat Bribka Octavianus akan menuju lokasi untuk pengamanan unjuk rasa di Bukit Barisan. Di tengah perjalanannya, terjadilah aksi jambret. Secara spontan, Bribka Octavianus langsung menabrak pelaku. Ia bahkan harus merelakan kakinya terkilir akibat menghalau jambret. Karena aksi heroiknya ini, warga bergegas menolong Bribka Octavianus. Pernah juga seorang polisi bernama Bribka Heri berhasil mengamankan pria bersenjata yang hendak menyerang warga. Tidak diketahui bagaimana duduk perkara sehingga pria bersenjata yang diketahui bernama Erwansyah alias Iwan Ancau membawa senjata tajam dan berniat menyerang warga. Bribka Heri mencoba mengamankan pelaku, tapi tidak mudah karena pelaku membawa senjata tajam di kedua tangannya. Tapi dengan keberaniannya, Bribka Heri langsung mengamankan pelaku meski sempat terjatuh bersama dengan pelaku. Dan bukan cuma terjatuh, ayunan senjata tajam dari pelaku sempat mengenai Bribka Heri. Meski hampir jadi bulan-bulanan warga, pelaku berhasil diamankan. Tapi kalau kita bicara soal aksi penyelamatan yang dilakukan polisi, yang paling dramatis itu di Empat Lawang, Sumatera Selatan pada 8 Desember 2024. Ada seorang anak berhasil diselamatkan dari ancaman penyanderaan oleh seorang pria bersenjata tajam. Penyelamatan ini melibatkan negosiasi intens yang berlangsung lebih dari 2 jam antara pelaku dan aparat gabungan dari unit Reskrim Polsek Tebing Tinggi serta tim Buserpidum Reskrim Polres Empat Lawang. Kejadian sempat memicu emosi warga yang hampir mengambil tindakan main hakim sendiri. Untungnya, pihak kepolisian berhasil mengendalikan situasi. Dan pada akhirnya, meski sempat melawan, pelaku berhasil diamankan dan korban berhasil juga diselamatkan.